Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma kita mulai dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk mata kuliah matematika diskrit pada pertemuan ketiga ini. Kita akan membahas mengenai power set, tuple, dan Cartesian product. Baik, slide ini telah dipersiapkan oleh Pak Muhammad Gali Wonoseto yang bersumber dari slide dari CSE UNL. Baik, tujuan pembelajarannya adalah memahami mengenai power set, tuple, dan Cartesian product. Definisinya yang pertama mengenai power set. Power set suatu himpunan S dinotasikan dengan P dalam kurung S adalah suatu himpunan yang elemennya adalah terdiri dari semua subset dari himpunan S tersebut. Nah, contoh, misal kita punya himpunan X, Y, Z. Nah, maka power setnya adalah P dalam kurung S, yaitu himpunan yang terdiri dari elemen yang pertama. Ada himpunan kosong, karena kita ingat bahwa himpunan kosong adalah subset dari himpunan itu sendiri. Nah, jadi suatu himpunan itu memiliki subset, yaitu himpunan kosong. Kemudian X, ini adalah subset dari A. Kemudian Y, ini semuanya adalah subset dari A. Kemudian Y, kemudian himpunan Z, himpunan X dan Y, X dan Z, Y dan Z, X, Y, Z. Nah, maka himpunan ini adalah power set dari himpunan, ini A ya. Nah, tinggal saya ganti dulu. A adalah X, Y, Z. Nah, maka power set dari A adalah subset dari himpunan tersebut. Nah, kemudian power set ini adalah fundamental untuk combinatorial object yang nanti akan digunakan untuk menentukan semua kemungkinan kombinasi dari elemen suatu himpunan. Nah, kita juga akan dapatkan suatu hukum bahwa apabila A adalah suatu himpunan dengan kardinalitas M atau berukuran M, maka ukuran atau kardinalitas dari power set himpunan A adalah 2 pangkat M. Nah, contohnya yang tadi telah dicontohkan adalah himpunan A, X, Y, Z. Maka kardinalitas himpunan A adalah 3, X, Y, Z. Nah, maka kardinalitas power setnya ukuran dari PA yaitu 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, sebagaimana tadi telah kita lihat power setnya, ini ada 1, kemudian 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka ukurannya adalah 8. Kemudian tuple. Kita barangkali perlu untuk suatu saat mempertimbangkan suatu himpunan koleksi yang elemen-elemennya terurut atau ordered collection. Nah, sehingga ordered n tuple, suatu himpunan dengan elemen terurut dengan n tuple itu adalah A1, A2 sampai AN, di mana elemen A1 itu sudah ditentukan elemennya, yaitu elemen pertama pada himpunan tersebut yang merupakan
elemen yang paling rendah. Kemudian A2 itu adalah elemen kedua himpunan tersebut, yang itu adalah sama atau lebih besar dari A1. Dan seterusnya sampai AN. Nah, kemudian dua ordered n tuple itu akan dikatakan equal atau sama jika dan hanya jika untuk setiap I baik pada himpunan A atau himpunan B itu pada elemen-elemen yang bersesuaian nilainya adalah sama. Jadi AI sama dengan BI. Jadi kalau ada himpunan A elemennya adalah 1, 1, 2, 3, sementara B elemennya adalah 1, 2, 2, 3. Nah, maka A dan B tidak sama. Karena elemen kedua pada A itu nilainya 1, elemen kedua pada B nilainya adalah 2. Nah, karena tidak sama, maka berarti tidak equal pada dua himpunan terurut tadi. Tetapi kalau sebelumnya pada himpunan yang tanpa kita mempertimbangkan urutnya elemen atau tuple, maka itu nanti unik elemennya adalah 1, 2, 3. Sama-sama 1, 2, 3. Nah, sehingga equal. Maka nanti perlu dipertimbangkan apakah himpunan tersebut terurut atau tidak. Untuk n sama dengan 2, nah maka kita akan mendapatkan ordered pairs atau pasangan pasangan urutan yang berpasangan. Cartesian product. Nah, Cartesian product apabila kita memiliki himpunan A dan B, nah maka Cartesian product dari himpunan A dan B dinotasikan dengan A kali B. Ini adalah himpunan dari semua ordered pairs atau pasangan elemen A dan B, di mana A ini dari elemen himpunan A dan B ini dari elemen himpunan B. Nah, maka A kali B ini adalah himpunan yang terdiri dari pasangan-pasangan antara elemen dari himpunan A dan himpunan B. Nah, Cartesian product ini juga dikenal atau bisa disebut dengan cross product. Oke, subset dari Cartesian product, nah R inilah yang kemudian nanti disebut dengan relation. Nah, nanti ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. A kali B ini tidak sama dengan B kali A, karena kita melihat nanti perkalian elemen-elemennya dan himpunannya ini akan berbeda. Kecuali kalau A himpunan kosong atau B himpunan kosong, atau A sama dengan B. Ini contoh dari Cartesian product. Kita contohkan untuk Cartesian product. Nah, contohnya kita memiliki himpunan A dan B. Nah, misalkan kita contohkan himpunan A. Ini adalah misalkan 1, 2, 3. 1, kemudian ada 2, ada 3, dan B, himpunan B, ini adalah 6, 7, 8. Nah, kemudian maka Cartesian product atau A kali B, ini kita tuliskan A kali B, itu adalah himpunan yang terdiri dari pasangan antara elemen A dan elemen B. Nah, maka di sini ada pertama dari elemen A ada 1, kemudian dari elemen B ada 6. Ini untuk elemen pertama. Kemudian elemen yang kedua masih dari elemen A1, dari elemen kedua
7. Nah, elemen selanjutnya masih 1, kemudian dari himpunan kedua ada 8. Kemudian dari elemen himpunan A, yang 1 sudah habis, sekarang ke elemen selanjutnya yaitu 2, dan dari himpunan B, ini 6. Nah, kemudian dari himpunan A, ini masih 2, kemudian dari himpunan B ada 7. Nah, kemudian himpunan A ini masih 2, dari himpunan B ini ada 8. Nah, kemudian dari himpunan A yang 2 sudah habis, maka tiga, dan dari himpunan B ada 6. Kemudian dari himpunan A ini ada 3, dari himpunan B ada 7, dan yang terakhir ini dari himpunan A ada 3, dan dari himpunan B ada 8. Nah, maka ini adalah Cartesian produk A dan B. Itu tadi himpunannya A dan B. Kita juga bisa generalisasi apabila himpunannya A, B, C, D, sampai N. Jadi himpunan dari A1 sampai AN. Maka nanti adalah perkalian dari elemen-elemennya. Nah, kemudian notasi dan quantifier-nya. Ketika kita menuliskan, ini yang pertama, lambang seperti ini untuk menuliskan ada atau terdapat, atau sebagian X pada himpunan PX ini. Nah, sedangkan notasi yang selanjutnya ini adalah artinya setiap atau semua X pada PX. Nah, contoh all, semua, setiap, ini adalah untuk notasi A terbalik ini. Kemudian eksis atau ada atau sebagian atau terdapat, ini untuk notasi yang E terbalik arah. Nah, contohnya semua X untuk anggota bilangan real itu X kuadrat selalu lebih dari sama dengan 0. Nah, maka semua bilangan itu X kuadratnya sama dengan 0. Nah, sementara pada notasi selanjutnya ada X, terdapat X, atau sebagian X yang di mana X kuadrat sama dengan 1. Nah, contohnya dalam hal ini adalah 1. Jadi Z untuk integer atau Z plus integer positif ya. Karena ini tidak ada positif, berarti positif atau negatif. Ada yang X kuadrat sama dengan 1, yaitu nilainya 1 dan min 1. Bisa juga digabungkan di sini. Untuk semua A, B, C pada bilangan real, ada sebagian X pada bilangan kompleks. Ini ada AX kuadrat BX plus C sama dengan 0. ABC-nya pada semua bilangan real, tetapi untuk X-nya itu sebagian dari bilangan kompleks.
Baik, ini tadi mengenai Cartesian product, tuple, dan power set. Baik, terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di classroom atau di learning atau melalui media komunikasi yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.